Renungan Harian Katolik, Rabu, 14 Februari 2024. Bersedekah, berpuasa, dan berdoa. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang melihat, yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasmu. Matius bab 6 ayat 18. Saudara-saudara, 3 praktek keagamaan yang sangat penting bagi orang Farisi adalah bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Sesudah Yesus mengungkapkan prinsip umum bahwa tindakan religius hendaknya dilakukan untuk menghormati Tuhan dan bukan untuk menyombongkan diri, maka Yesus memberikan petunjuk bagaimana seharusnya seorang bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Hari Rabu Abu yang dirayakan oleh gereja mengawali masuknya Retret Agung 2024. Selama 40 hari ke depan, kita akan mengisi Retret Agung ini dengan berpuasa dan berpantang. Pada perayaan ini pula, setiap anggota gereja ditandai dengan abu di dahinya. Abu menandakan kerapuhan, ketidakberartian, ketidakpantasan, situasi hidup yang kotor, dan lain sebagainya. Dalam praktik hidup yang paling sederhana, abu, kotoran, dan debu harus disingkirkan dari diri kita. Pada hari pertama Retret Agung ini, kita semua diajak untuk menyadari kefanaan diri kita. Kita diingatkan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Atau seraya menengadah ke langit, kita berseru kepada Tuhan, hanya debulah aku di atas kakimu Tuhan. Itulah seruan tobat bagi kita di hadirat Tuhan. Dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk berpuasa, bertobat, dan dengan intensif mengarahkan hidup kepada Tuhan. Bertobat berarti kita menyadari kerapuhan kita di hadapan Tuhan, ketidaksetiaan kita pada warta, titah, dan kehendak Tuhan. Bertobat berarti kita menyadari bahwa seringkali kita menempuh jalan lain yang terpisah dari jalan yang ditentukan Tuhan. Kita bertindak menurut keinginan kita sendiri tanpa melakukan apa yang diinginkan Tuhan terhadap kita. Seperti dikatakan dalam kitab Yoel, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan menyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan 3 keutamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, yakni berpuasa, berderma, dan berdoa. Yang pertama adalah berpuasa. Selain soal makan dan minum, berpuasa berarti kita berusaha untuk mengendalikan keinginan-keinginan duniawi kita. Kita bermati raga semata-mata karena kita mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berupaya mengenali kecenderungan duniawi kita yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Yang kedua adalah berderma. Seringkali kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Kita berjuang sekuat tenaga mengumpulkan harta demi memenuhi kebutuhan kita. Masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih peka melihat kebutuhan sesama
terutama yang paling kurang beruntung dan paling menderita. Kita solider dengan sesama yang seringkali kita abaikan. Yang ketiga adalah berdoa. Kita diajak untuk semakin bertumbuh dalam doa. Doa menjadi sebuah kebutuhan kita, bukan sekuler sebuah kewajiban. Kita menyadari diri sebagai makhluk yang rapuh dan menyandarkan seluruh hidup hanya pada Tuhan. Marilah dalam masa Prapaskah ini kita berpuasa dengan hati gembira, memperbanyak beramal bagi orang lain yang paling membutuhkan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Tuhan, anugerahkanlah pertobatan di dalam hati kami, supaya kami dapat beramal, berdoa dan berpuasa dengan baik. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses dan selamat. Tuhan memberkati.